Perkenalkan, nama saya Chandra Fadil Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan perpindahan kalor. Nah, apa aja sih materi yang ada di materi pengaruh dan perpindahan kalor? Di sini yang pertama ada perpindahan kalor, terus kalor jenis, kapasitas kalor, asas Black, prinsip kerja kalorimeter, dan perpindahan kalor itu sendiri. Nah, yang selanjutnya perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor adalah energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Kalor juga memiliki satuan internasional yaitu joule, atau satuan dari lain kalor adalah kal. 1 kalori berarti banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air sampai suhunya naik 1 derajat Celcius untuk mengonversi satuan dari joule ke kalori atau sebaliknya. Nah, yang kedua di sini ada kalor jenis. Nah, kalor jenis adalah karakteristik suatu zat yang menunjukkan kemampuannya menyerap kalor. Untuk menentukan besarnya kalor, tiap zat bisa menggunakan persamaan, yaitu persamaannya Q sama dengan MC delta T atau C sama dengan Q per M delta T. Dan untuk kalor jenis beberapa zat yang sudah diketahui bisa dilihat di tabel ini ya. Nah, di sini ada aluminium, tembaga, kaca, besi, timbal, marmer, perak, kayu, alkohol, raksa, dan lain-lain. Dan selanjutnya materi kapasitas kalor. Nah, sebelumnya sudah dikenalkan dengan kalor jenis kan? Nah, sekarang kamu akan dikenalkan dengan kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius secara matematis. Kapasitas kalor dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini rumusnya ada C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan MC. Dan keterangannya di sini Q energi kalor, C kapasitas kalor, C kalor jenis, M massa, dan delta T perubahan suhu. Lalu yang selanjutnya materi asas Black. Nah, saat membahas tentang kalor, pasti kamu akan bertemu dengan istilah asas Black. Nah, pada tahun 1760, seorang ilmuwan asal Skotlandia yaitu Joseph Black berhasil merumuskan suatu konsep tentang aliran kalor dari dua zat yang berbeda suhu. Konsep itu disebut sebagai asas Black. Asas Black menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat bersuhu lebih rendah. Secara matematis dinyatakan sebagai rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Dan materi yang kelima yaitu ada prinsip kerja kalorimeter. Nah, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan besarnya energi kalor suatu zat, yaitu prinsip kerja kalorimeter didasarkan pada asas Black atau campuran antara benda berbeda suhu akan mengakibatkan transfer kalor. Benda bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan benda bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Nah, dalam kasus ini berlaku hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, kalorimeter harus berupa sistem tertutup agar tidak ada kalor yang lepas ke lingkungan. Nah, di sini ada foto dari kalorimeternya sendiri ya. Terus ada setiap bendanya dikasih nama, yaitu dari atasnya itu mesin pengarah dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada tentang perpindahan kalor. Nah, kalian harus ingat bahwa kalor merupakan energi, yang artinya kalor bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan kalor dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Adapun perbedaan ketiganya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama
Konduksi ya. Konduksi adalah perpindahan kalor dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu lebih rendah dan tidak disertai perpisahan zat perantaranya. Artinya, terjadi pertukaran energi kalor secara langsung. Yang contohnya saat kamu meletakkan sendok di atas tutup panci, sedangkan si sendoknya itu akan ikut panas karena ada perpindahan kalor dari si pancinya itu sendiri. Nah, semakin lama sendok itu disimpan di atas panci, dan sendok pun akan menjadi panas karena ada perpindahan kalor di tutup panci terhadap sendok. Lalu yang kedua ada konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan atau aliran kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya ketika air di panci dipanaskan, lalu air pun akan menjadi panas, atau daging akan menjadi gosong ketika dipanggang di atas asap. Nah, yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya ya sinar matahari yang bisa sampai ke bumi. Jadi sebuah radiasi panas tidak membutuhkan sebuah medium untuk merambatkan panas itu sendiri. Nah, di sini ada contoh dari konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Nah, di sini bisa dilihat ada panci yang sedang terbakar oleh api yang panas di bawah. Nah, lalu di atas pancinya itu ada sendok dan garpu. Nah, di sini konduksi, kenapa bisa disebutkan konduksi? Karena adanya perpindahan kalor dari tutup panci kepada sendok itu sendiri. Lalu konveksi. Nah, konveksi ini sangat jadi membutuhkan sebuah partikel untuk merambatkan panas. Yang contohnya di sini ada ikan yang sedang diasapi. Nah, ikan ini akan menjadi gosong atau matang karena terkena asap yang panas dari bawah. Lalu radiasi yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, radiasi tidak membutuhkan zat atau tidak membutuhkan benda untuk memindahkan kalor terhadap suatu benda yang lainnya. Nah, jadi panas sinar matahari bisa sampai ke bumi dan itu salah satu contoh radiasi karena tidak membutuhkan suatu zat untuk sampai ke bumi. Nah, perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi terletak pada zat pengantarnya yang seperti saya tadi sebutkan. Seperti dijelaskan sebelumnya, nah, perpindahan panas melalui konduksi tidak disertai dengan partikel zat penghantarnya. Sedangkan dalam konveksi, perpindahan panas disertai dengan partikel. Nah, partikel dari zat penghantarnya. Biasanya ini terjadi pada fluida atau cairan atau gas. Nah, di sini konveksi salah satu fluidanya atau cairan atau gasnya yaitu asap ya. Dan sementara itu radiasi terjadi tanpa medium atau perantara. Nah, kalor akan berpindah melalui gelombang-gelombang elektromagnetik dan sampai ke bumi. Nah, itu salah satu contoh dari konduksi, konveksi, radiasi, dan perbedaan-perbedaannya. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.